Berikut tanya jawab mengenai pelaksanaan dari asesmen nasional. Pelaksanaan asesmen nasional dilihat dari beberapa unsur, diantaranya yang pertama peserta. Siapa saja yang harus mengikuti asesmen nasional? Peserta asesmen nasional adalah seluruh satuan pendidikan yang terdiri atas kepala sekolah, seluruh guru dan murid yang dipilih secara acak dengan stratifikasi sosial ekonomi oleh Kemdikbud. Jenjang SD/MI kelas 5 maksimal 30 murid, jenjang SMP dan SMA sederajat maksimal 45 murid di setiap satuan pendidikan. Siswa yang tidak dapat atau tidak memungkinkan mengerjakan asesmen secara mandiri tidak mengikuti asesmen nasional. Namun, guru serta kepala sekolahnya tetap mengikuti asesmen nasional, khususnya sebagai peserta survei lingkungan belajar. Siapa saja yang mengikuti AKM? Peserta AKM adalah semua murid yang menjadi responden asesmen nasional. Guru maupun kepala sekolah tidak mengerjakan AKM. Apakah asesmen nasional wajib diikuti oleh seluruh satuan pendidikan di seluruh Indonesia? Jawabannya iya. Asesmen nasional dilaksanakan di seluruh sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan kesetaraan di wilayah Indonesia. Bolehkah SMP, MTS, SMA, MA, SMK yang jumlah muridnya kurang dari 45 tidak ikut asesmen nasional? Jawabannya tidak. Semua satuan pendidikan wajib mengikuti asesmen nasional. Jika jumlah muridnya kurang dari 45, maka semua murid akan menjadi responden. Begitu pula di jenjang SD, apabila muridnya kurang dari 30, maka seluruh siswa akan dijadikan sebagai responden. Bagaimana penentuan murid yang mengikuti asesmen nasional? Murid akan dipilih secara acak oleh Kemdikbud dengan mempertimbangkan faktor sosial ekonomi. Satuan pendidikan tidak diperkenankan mengganti sampel murid karena dapat mempengaruhi hasil serta tindak lanjut perbaikan pembelajaran di satuan pendidikan tersebut. Berapa persen batas minimal banyaknya guru yang mengikuti asesmen nasional? Jawabannya tidak ada batas minimal. Target responden asesmen nasional adalah semua guru baik status kepegawaian tetap maupun pegawai lepas atau honorer. Tujuannya adalah untuk menggali informasi yang dapat mencerminkan kondisi sekolah yang sesungguhnya. Bolehkah murid kelas 9 ikut mendaftar AKM untuk menguji kemampuan literasi? Jawabannya tidak boleh. Responden AKM dipilih secara acak oleh Kemdikbud untuk target sasaran kelas 5 untuk jenjang SD, kelas 8 untuk jenjang SMP sederajat, dan kelas 11 untuk jenjang SMA atau sederajat. Poin pelaksanaan yang kedua adalah waktu pelaksanaan. Kapan AKM akan dilaksanakan? Pelaksanaan asesmen nasional untuk siswa kelas 8 jenjang SMP sederajat serta kelas 9 SMA SMK sederajat pada akhir Maret sampai dengan pertengahan April 2021. Untuk siswa kelas 5 jenjang SD pada bulan Agustus 2021. Berapa lama waktu pelaksanaan asesmen nasional? Jawabannya, karena asesmen nasional terdiri dari AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar, maka pelaksanaan asesmen nasional untuk murid akan dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama untuk asesmen literasi membaca dan survei karakter, sedangkan hari kedua untuk asesmen numerasi dan survei lingkungan belajar. Alokasi waktu sesi asesmen maupun survei berbeda. Dapat dilihat pada tabel berikut. Pada jenjang SD, hari pertama tes literasi selama 75 menit dan survei karakter selama 20 menit. Sedangkan hari kedua tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar selama 20 menit. Untuk jenjang SMP, SMA maupun sederajat, hari pertama tes literasi 90 menit dan survei karakter selama 30 menit. Sedangkan pada hari kedua, tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar selama 30 menit. Pelaksanaan survei lingkungan belajar untuk kepala sekolah dan guru sifatnya lebih fleksibel dan diberikan alokasi waktu untuk melengkapi semua pertanyaan selama pelaksanaan asesmen nasional di sekolah yang bersangkutan, kurang lebih 2 hingga 4 hari. Pekerjaan angket oleh kepala sekolah maupun guru dilakukan secara daring tanpa pengawasan. Poin pelaksanaan yang ketiga adalah teknis pelaksanaan, di antaranya sosialisasi dan uji coba.
Apakah akan diadakan uji coba AKM dan survei karakter serta kapan pelaksanaannya? Uji coba akan dilaksanakan 1 bulan sebelum pelaksanaan AKM melalui mekanisme gladi bersih. Uji coba ini bertujuan untuk memastikan aplikasi dapat berjalan dengan lancar serta mekanisme pelaksanaan asesmen dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Selain uji coba, juga dilaksanakan simulasi untuk mengenalkan model soal AKM yang memberikan kesempatan pada murid untuk familiar terhadap soal AKM. Poin selanjutnya adalah teknik pelaksanaan. Bagaimana teknik pelaksanaan asesmen nasional? Apakah sama seperti UNBK semi daring? Jawabannya, terdapat sejumlah modifikasi pada teknik pelaksanaan asesmen nasional, baik berupa bentuk soal maupun sistem adaptif. Namun, secara umum, tenaga teknik yang mampu melakukan UNBK semi daring akan mudah mempelajari sistem pelaksanaan asesmen nasional ini. Bagaimana aturan pelaksanaan di sekolah, pengawasan, pendanaan, pengaturan peserta di setiap ruangan? Aturan pelaksanaan di sekolah akan dituangkan lebih detail di dalam prosedur operasional standar atau POS Asesmen Nasional. Bagaimana bila terdapat guru yang tidak mengikuti survei lingkungan belajar? Kemdikbud memberikan alokasi waktu antara 2 hingga 4 hari selama pelaksanaan asesmen nasional di sekolah untuk guru dan kepala sekolah mengisi survei lingkungan belajar. Diharapkan dalam tenggat waktu tersebut semua guru akan berpartisipasi. Apakah pelaksanaan AKM dapat dilakukan lebih dari 1 sesi? Berapakah jumlah sesi yang diizinkan setiap harinya? Setiap sesi memerlukan waktu maksimal 140 menit untuk jenjang SD sederajat dan 165 menit untuk jenjang SMP atau SMA sederajat. Oleh karena itu, dalam 1 hari dapat diselenggarakan 3 sesi tes. Pembagian waktu setiap sesi digambarkan pada tabel berikut. Dapat dicermati pada tabel ini contoh pembagian sesi SD sederajat dan SMP SMA sederajat. Bisakah guru melakukan asesmen nasional survei lingkungan belajar dari rumah? Jawabannya ya. Pengisian survei lingkungan belajar secara daring dapat dilakukan dari mana saja sepanjang terdapat akses internet. Apakah tahapan yang dilakukan sekolah untuk mengikuti asesmen nasional sama dengan UNBK? Jawabannya tidak. Meskipun sebagian besar tahapannya sama, tetapi proses pendataan di asesmen nasional berbeda dengan UNBK karena ada pemilihan murid serta pendataan responden guru. Pada saat UNBK, ada sekolah yang bergabung dengan sekolah lain. Apakah asesmen nasional juga dapat menerapkan hal yang sama? Jawabannya, ketika pelaksanaan asesmen nasional, sekolah dapat menginduk ke sekolah lain yang kondisi infrastrukturnya lebih memadai. Namun, pelaporannya tetap dipisahkan untuk masing-masing satuan pendidikan. Apakah persiapan untuk mengikuti asesmen nasional sama dengan UN seperti adanya proktor, teknisi, dan sebagainya? Jawabannya iya. Sistem aplikasi asesmen nasional mengadaptasi sistem UNBK dengan modifikasi. Modifikasi meliputi ragam format soal yang tidak hanya berupa pilihan ganda dan isian, namun juga ditambahkan format pilihan ganda kompleks, menjodohkan, serta uraian. Selain itu, pada AKM soal-soal yang disajikan akan adaptif terhadap kemampuan murid dalam menjawab soal-soal sebelumnya. Proktor dan teknisi berperan penting dalam memastikan berfungsinya infrastruktur sekolah, setup aplikasi, serta dukungan teknis lainnya selama pelaksanaan asesmen nasional. Bagaimana pihak sekolah atau madrasah menyiapkan murid untuk menghadapi AKM? AKM mengukur kompetensi kecakapan hidup yang merupakan hasil belajar murid lintas beragam mata pelajaran. Oleh karena itu, keberhasilan di AKM tidak melalui proses drilling soal-soal. Satuan pendidikan diharapkan mewujudkan proses pembelajaran yang mendorong terbangunnya kompetensi serta karakter murid. Untuk mengenalkan murid pada beragam format soal AKM serta aplikasi AKM, Kemdikbud akan menyelenggarakan simulasi serta gladi bersih. Satuan pendidikan diharapkan aktif mengikuti simulasi dan gladi bersih sehingga upaya menyiapkan murid menghadapi AKM dapat berjalan dengan lancar.
Bagaimana cara mengatasi kendala jika sarana pendukung pelaksanaan AKM kurang memadai? Sekolah dapat menumpang sekolah lain terdekat yang memiliki infrastruktur lebih memadai. Sekolah dapat meminjam komputer atau laptop dari orang tua atau dari instansi lain. Bila ada kendala sehingga tes terputus, apakah soal yang telah dikerjakan otomatis tersimpan? Jawabannya iya. Aplikasi AKM secara otomatis akan melakukan penyimpanan data ketika murid menekan tombol soal berikutnya. Kendala lampu padam dan putus koneksi tidak menyebabkan murid mengulang asesmen dari awal. Karena keterbatasan sarana, mungkinkah sekolah mengikuti asesmen nasional secara manual? Jawabannya tidak. Ragam stimulus serta format soal AKM menuntut cetakan berwarna dengan jumlah halaman yang tidak sedikit disajikan dalam asesmen, kertas, dan pensil. Selain itu, pengujian secara adaptif tidak mudah diadopsi dalam asesmen berbasis kertas dan pensil.